Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau boleh tetap jaga kami. Engkau boleh lindungi kami. Engkau boleh semangati kami untuk bergotong royong bersama-sama menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Biarlah kami semua tetap dalam perlindungan Tuhan dan bersama-sama boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan boleh izinkan kami untuk kami boleh beribadah bersama. Berkatilah setiap kami yang beribadah dalam komunitas, yang beribadah di rumah masing-masing, sehingga apapun yang kami lakukan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan dan kerinduan kami untuk bersekutu bersama, mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, sehingga nama-Mu diagungkan di kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, di perayaan Paskah yang kelima ini, berita dan sukacita kebangkitan Kristus merasuki sanubari kita. Paskah membuktikan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Bukti kesempurnaan kasih Tuhan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dalam Mazmur 91 ayat 3-7 mengatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, firman ini juga menjadi panggilan kita untuk beribadah kepadanya, melepaskan semua pergumulan kita di tengah situasi saat ini kepada Tuhan, dan dengan percaya kita menyerahkan semua kepadanya, dan tentunya dengan sukacita kita siap untuk datang kepada Tuhan. Mari saya undang jemaat berdiri, kita ungkapkan syukur kita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 192. Kita pujikan bait yang pertama sampai yang ketiga. Dengar panggilan Tuhan. Yeah.
kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman pembimbing dalam ibadah kita saat ini yang diambilkan dari Kolose 1 ayat 15 sampai yang ke-20. Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Mari kita sambut nas pembimbing ini dengan bersama-sama kita memujikan dari Kidung Jemaat nomor 39 bait pertama sampai yang kedua. Ku diberi belas kasihan. Oh
menolong kita dalam menjalankan hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum kasih yang Engkau berikan agar kami dapat menjaga anugerah keselamatan yang dari padamu. Tuhan, jika kami tidak menyikapi sehari-hari sebagai gereja Tuhan, kami menyadari jika kadang-kala kami pernah lalai memancarkan kasih setia kami padamu dan kepada sesama kami. Karena kelalaian yang kadang-kala pernah kami lakukan dalam melaksanakan hukum kasih-Mu itu, membuat hubungan kami denganmu menjadi terganggu dan tidak terlaksana perdamaian, keadilan, dan keutuhan bagi seluruh ciptaan-Mu. Ampuni kami ya Allah karena kasih setiamu. Hapuskan pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Mari bersama kita membaca berita anugerah dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar bagi Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan kita bersama-sama memujikan pelengkap hidup jemaat nomor 179. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, kasih paling agung. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan kepadanya, yang diambilkan dari Mazmur 30 ayat 5 sampai yang ke-6. Mazmur 30 ayat 5 dan 6.
sebab sesaat saja ia luka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita aturkan persembahan kita, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur dan persembahan hari Minggu ini dengan kita iringi menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 450. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Kidung Jemaat nomor 450, bait pertama dan yang ketiga, hidup kita yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan cukupkan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk setiap hikmat yang Kau berikan untuk kami menggunakan setiap harta benda yang Kau berikan bagi kami untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan dengan mengaturkan persembahan syukur. Kiranya Tuhan jamah dan kuduskan, biarlah apa yang kami persembahkan ini Engkau berkati untuk menjadi mengelola gereja GKI Muraju ini menjadi berkat dalam pelayanan, mencukupkan segala pelayanan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati majelis jemaat yang mengelolanya, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kerendahan hati dan kejujuran, sehingga tangan-tangan yang Engkau berikan ini akan mengelola dengan kekudusan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Adi Yuswo. Dipersilakan. Dengan
Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kita rindu-rindukan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kita nyanyikan pelengkap hidup jemaat nomor 198. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Pelengkap hidup jemaat nomor 198. Kita pujikan bait pertama yang kedua. Di hatiku ya Yesus. Bapak Ibu, firman Tuhan pada ibadah hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 15 sampai dengan 20. Yosua 24 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita
sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Sinode GKSBS memberi judul khotbah pada kesempatan ini dengan judul Berjanji Setia pada Tuhan. Ini adalah minggu kelima Paskah. Saudara-saudara yang terkasih, istilah janji atau berjanji tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sering menjadi orang yang mengucapkan janji. Misalnya, di masa-masa akan dilaksanakan pemilu, ataupun pilkada, ataupun pemilihan bupati, dan sebagainya. Janji juga biasanya diucapkan dalam upacara pelantikan atau upacara pernikahan. Atau mungkin dengan rekan bisnis kita sudah mengadakan janji, kesepakatan, bisa juga kita meleset salah satu mengingkari. Itulah janji yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama mendengar tentang kitab Yosua. Saya pribadi dan tentu Bapak Ibu sekalian mengerti dan tahu tentang sosok Yosua ini. Yang saya mengerti sosok Yosua ini adalah hamba yang setia dengan tuannya. Hamba yang setia memegang komitmen dengan tuannya. Kemudian yang kedua, Yosua adalah hamba yang punya kesukaan yang sama dengan tuannya, dengan Musa. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kenapa Yosua mempunyai kesukaan yang sama dengan Musa? Dapat kita lihat di dalam kitab sebelumnya bahwa ketika Musa akan menemui secara pribadi dengan Tuhan, Yosua lah yang setia mengikuti tuannya, mengikuti Musa, karena dia mempunyai kesukaan yang sama dengan Musa, mempunyai kerinduan untuk menjalin keintiman dengan Tuhan seperti tuannya Musa. Itulah pribadi Yosua. Kemudian selanjutnya, Yosua adalah hamba yang percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Kita tahu Bapak Ibu, ketika Musa menyuruh hamba-hambanya untuk mengintai kekuatan musuh, di mana Yosua dan beberapa orang mengintai, hanya Yosua lah yang percaya akan penyertaan Tuhan, sedangkan kawan-kawan yang lainnya takut, gentar oleh banyaknya dan fisik musuh yang begitu besar dan tinggi. Tetapi hanya Yosua lah yang percaya bahwa Tuhan akan memenangkan pertempuran ini dan Tuhan akan menyertai mereka. Itu Bapak Ibu sekilas tentang Yosua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yosua adalah pemimpin yang diangkat menggantikan Musa setelah wafat. Ia dipercaya untuk memimpin umat Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan.
yang akan diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Seperti yang kita katakan tadi, oleh karena pertolongan Tuhan dalam kepemimpinan Yosua, umat Israel berhasil menduduki dan mendiami tanah Kanaan. Sekarang negeri itu menjadi negeri milik mereka, negeri yang subur, negeri yang menghasilkan pangan, menjadi milik kita. Bacaan kita saat ini di dalam Yosua 24 ini merupakan pidato Yosua yang disampaikan di hadapan umat Israel pada masa tuanya. Jadi setelah tumbuh bangsa Israel telah mendiami tanah Kanaan, demikian juga Yosua telah menjelang tua. Tentu sebagai orang tua dia punya kerinduan agar umat Israel tetap setia kepada Tuhan. Sama seperti kita, sebagai orang tua, setelah kita lanjut usia, kita mempunyai kerinduan agar anak-anak kita juga selalu diam dalam kasih Tuhan, tumbuh di dalam Tuhan. Namun di sini Yosua menganggap bahwa tidak cukup hanya mempercayai kasih setia Tuhan. Mereka juga harus setia dan berbakti kepada Allah yang kudus, sekaligus gentar kepada Allah karena Allah itu adalah pribadi yang cemburu. Jika umat Israel berubah setia, Allah tidak akan mentolerir kesalahan dan dosa mereka. Apabila mereka mengingkarinya, maka Allah akan berbalik dari mereka dan melakukan yang tidak baik dan membinasakan mereka. Bapak Ibu, itulah perjalanan kehidupan umat Israel di mana Yosua masih hidup. Yosua punya kerinduan sekali lagi agar umat Israel selalu setia kepada Tuhannya, selalu setia kepada Tuhan. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Kita sebagai umat percaya harus selalu setia kepada Tuhan. Di tengah pandemi seperti ini, kita harus mempunyai kepercayaan dan setia kepada Tuhan. Walau musuh itu tidak terlihat, walau ketakutan ada di mana-mana, tetapi percayalah bahwa Tuhanlah benteng kita, seperti iman Yosua ketika dia akan menghadapi musuh-musuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa makna firman Tuhan pada saat ini, terutama pada masa-masa perayaan Paskah dan Pentakosta ini, terlebih dalam situasi yang tidak pasti ini, seperti yang telah dialami umat Tuhan pada waktu itu? Mereka telah mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita tahu ketika bangsa Israel di tengah padang gurun, di mana mereka kehabisan logistik, kehabisan pangan, mereka hanya mempercayakan kepada Musa, yang Musa kemudian meminta kepada Tuhan agar memberi makan. Dan mujizat, Tuhan memberi roti mana kepada umat Israel, sehingga mereka dapat melangsungkan kehidupan melalui roti mana ini. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama juga mengimani di tengah ketidakpastian ini, di tengah keterburukan ini, kita mempunyai harapan Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, penyertaan dan pertolongan Tuhan pun tentu tetap kita rasakan hingga saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa hari yang lalu kami dan istri saya dan istri mengalami kegalauan dan ketakutan ketika pengiriman barang dari luar kota ternyata ditunda dan tidak dapat datang pada waktunya oleh karena satu dan lain hal, karena mungkin PSBB. Kami menjadi galau, Bapak Ibu. Bagaimana kalau barang itu tidak nyampe? Kami menjadi takut. Bagaimana pelanggan kami telah menunggu
bagaimana dalam 1 minggu ini kalau tidak ada pemasukan Bapak Ibu, bagaimana kami akan melangsungkan kehidupan kami. Bapak Ibu, kami jujur, kami mengalami ketakutan pada waktu itu. Tidak lama kemudian ada WA yang menyusul, yang intinya bahwa 3 hari kemudian barang akan nyampe. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kadang kita cepat untuk merasa takut, kita merasa galau, merasa khawatir dengan kehidupan kita. Tetapi percayalah, Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, khusus pada kesempatan perayaan Paskah saat ini, kita selaku umatnya diajak bersama untuk kembali mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa manusia. Kita secara pribadi, secara keluarga, dan gereja diajak untuk menjadikan masa Paskah ini dan Pentakosta ini benar-benar bermakna, sehingga kasih, kepedulian, dan kebersamaan kita semakin besar. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk berjanji setia kepada Tuhan. Bukan hanya di dalam ucapan, tetapi juga di dalam tindakan iman kita. Berjanji setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berkarya menebus dan menyelamatkan kita. Kita telah ditebus dan diselamatkannya dari dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Marilah kita menunjukkan kesetiaan kita melalui kesediaan kita bersaksi tentang Yesus Kristus di tengah dunia ini, di tengah masa ketidakpastian ini, untuk selalu memuliakan namanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pelajaran yang kami ambil pada ibadah hari ini, pada firman Yosua yang telah belajar, dan kami dapat belajar, dapat meneladani Yosua, bahwa kami harus selalu menyertakan kehidupan-Mu hanya ke tangan-Mu saja, di dalam kehidupan-Mu, di dalam kuasa-Mu. Terlebih Tuhan, di dalam masa-masa pandemi ini, kami selalu lebih dan mempercayakan lagi seluruh kehidupan hanya ke tangan-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa bagi negara dan bangsa kami ini, bahkan bagi seluruh dunia ini yang bersama-sama telah mengalami ujian oleh pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh penyertaan-Mu, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan Engkau akan menyelamatkan kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu di sini, jemaat GKS Raharjo, kiranya Engkau berkati di dalam kehidupannya melalui kuasa-Mu, biarlah mereka selalu Engkau berkati dan selalu tumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga dapat melalui masa-masa sulit ini, sehingga dapat melalui masa padang gurun ini Tuhan, sehingga ini semua oleh karena penyertaan-Mu Tuhan. Demikian Tuhan, seluruh doa kami ini kami minta atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita responi firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini dengan kita berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita ujikan Kidung Jemaat nomor 369A, baik pertama dan yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji.
Bertolong-tolonglah menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Kami berjanji kudus untuk saling menolong dan menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita saat ini telah usai. Namun, ibadah sesungguhnya adalah segala sikap dan perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita beribadah ini dengan kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 232. Kita pujikan bait pertama dan yang ketiga. Dikala hidupku tentram. Ibadah saat ini telah usai. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari